nyalain kamera, Mas Sirot dan Mas Bayu, silahkan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih udah hadir dalam acara webinar series episode pertama hari ini. Perkenalin, nama aku Dira atau Nadira Putri Maharani dari MSc Forensic Psychology di MMU. Hari ini aku akan jadi moderator untuk acara webinar episode pertama yang diselenggarakan oleh PPIGM Career Development yang berjudul Crossing Borders, Work in Indonesia versus UK gitu. Dan hari ini kita kebetulan dapat tamu spesial gitu ya sebagai speaker kita hari ini. Ada Mas Sirot dan juga ada Mas Bayu gitu ya. Mungkin sedikit brief explanation dari aku gitu ya untuk profilnya Mas Sirot dan Mas Bayu ini. Jadi both Mas Sirot dan Mas Bayu kebetulan lulusan dari UOM gitu ya. Untuk Mas Sirot MSc Marketing yang lulus di tahun 2020 yang lalu. Dan Mas Sirot PhD dari UOM juga di 2021 gitu. Dan untuk brief explanation-nya juga, Mas Sirot ini sekarang bekerja di perusahaan FMCG di London ya Mas ya. Dan juga sebelumnya punya pengalaman untuk kerja di tech company di Indonesia dan pernah di FMCG juga di London gitu. Jadi punya pengalaman kerja di Inggris dan juga di Indonesia gitu. Kalau untuk Mas Bayu sendiri, Mas Bayu itu sekarang bekerja sebagai seorang research gitu ya, research associate. Sebelumnya juga pernah bekerja di Universitas Erlangga di Surabaya dan sekarang jadi research associate di Universitas Erlangga, di Universitas Manchester gitu. Jadi kedua speaker kita hari ini bisa banget ngebagi pengalamannya gimana caranya cari kerja di Indonesia, perbedaannya apa cari kerja di Indonesia dengan di Inggris, lalu syarat-syarat dan trik dan tips and triknya apa aja sih kalau untuk cari kerja di Indonesia dan cari kerja di Inggris gitu. Untuk brief overview dari webinar hari ini gitu akan dibagi di 3 section. Di section pertama Mas Sirot akan ngejelasin untuk pengalamannya. Dan di section kedua gantian Mas Bayu yang akan sharing untuk pengalamannya gimana. Dan nanti di akhir akan ditutup dengan Q&A gitu. Meskipun Q&A-nya di akhir, tapi teman-teman boleh banget kalau punya pertanyaan langsung ditulis aja di kolom chat gitu ya, biar nanti di akhir acara bisa bareng-bareng nih dijawab sama entah itu pertanyaan ditunjukkan atau ke Mas Sirot atau untuk Mas Bayu gitu. Oke, karena juga udah jam 7:08 gitu ya, mungkin bisa kita langsung mulai untuk topik acaranya. Silakan Mas Sirot, waktu dan tempat aku persilahkan. Thank you Nadira. Pertama salam kenal Mas Bayu. Senang bisa bertemu di sini, kita bisa sharing-sharing bareng di waktu ini. Terus juga thank you Bu PI Manchester untuk undangannya. Such an honor banget buat bisa sharing session di waktu ini juga. Bener banget, aku lulusan juga dari UOM, lulus dari Manchester Marketing MBS di 2021 gitu. Kayaknya kita bakal casual aja, jadi kayak biar kalian pada santai. Ini juga Friday nights, jadi kita santai aja casual di sini. Kesempatan kali ini juga kayak aku bakal ngebahas tadi sempat disebutin juga sama Nadira, aku sempat kerja di Indonesia, habis itu juga sekarang aku kerja di UK sekarang. Jadi apa sih perbedaannya? Not necessarily perbedaan, cuma kayak highlights apa sih yang bisa aku ambil dari kedua experience tersebut gitu. Boleh next? Jadi ini agendanya kok dari sesi aku. Pertama, tentunya harus get to know me first, kayak dari aku aspeknya seperti apa, aku background seperti apa. Kemudian aku bakal ngejelasin working experience aku yang pernah aku punya di Indonesia dan juga di UK. Dan aku bisa ngeliat juga realitasnya nih, kira-kira yang di Indonesia seperti apa dan di UK seperti apa. Not necessarily untuk ngebedain, tapi kira-kira highlights apa sih yang bisa kita temuin nuansesnya antara kedua area tersebut. Dan terakhir aku mengambil key takeaways dari agenda aku tersebut. Oke, langsung next. Oke, pertama mungkin cara kenalin aku adalah dari academic background aku. Jadi nama aku emang Sirot Fadlur Rahman, biasa dipanggil Sirot. Aku S1 dari Indonesia, Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Administrasi Niaga atau Business Administration, angkatan 2015.
Kemudian selama perjalanan di UI juga sempat magang sebenarnya di 2 perusahaan. Yang pertama di dari Avaria, waktu itu jadi di pharmaceutical industry, jadi company culture internship. Kemudian setelah itu, setahun kemudian juga sempat magang di Bank Rakyat Indonesia atau BRI di bagian commerce, jadi commerce intern. Kemudian aku lulus. Setelah lulus, alhamdulillah aku juga langsung dapat pekerjaan yang nantinya aku bakal ngejelasin di slide selanjutnya. Yang dia udah tanya Tetapi, 2021 setelah juga. itu, aku mau lanjut S2, yaitu karena aku di bagian business administration dan focusing in marketing, aku memang mau ngambil, di bagian marketing gitu. Waktu itu sempat, apply di berbagai macam university dan alhamdulillah dapat LOE dan akhirnya dapat berangkat di University of Manchester di 2020. Mmm, Waktu itu zaman pandemik, jadi masih surviving berangkat di 2020 dari Indonesia ke Manchester pada saat itu, tapi semua survive dan selesai di University of Manchester, setahun dan 2021 akhiran, itu kelar, University of Manchester ya program, master aku di MSc Marketing gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada yang di sini di, marketing, shout out, sama kalau ada yang kalian di sini di IMBS, out buat, University of Manchester. Boleh next. Next-nya karena tadi aku udah sempat sebutin, jadi yang pertama, setelah aku lulus dari UI, kemudian aku dapat kesempatan untuk kerja di, Shopee, pasti kalian semua udah tahu, di Shopee. Kemudian, di Shopee ini, aku berawal dari, magang internship di Shopee Live. Jadi baru banget Shopee Live itu waktu dibikin dan kerja di e-commerce waktu itu benar-benar kayak beda banget sama experience aku sebelumnya karena aku sebelumnya di mostly di corporate, ada sama di banking juga, kemudian di e-commerce dan marketing banget Shopee Live. Terus kemudian aku request untuk pindah ke business development karena aku mau pursue my numerical skill, my quantitative skill, and so on. Terus akhirnya request dan pindah ke business development dan dapat di business development senior analyst. Di Shopee pun aku di bagian FMCG, yaitu specifically di food and beverages or F&B dan home care kategori. Di Shopee sekitar 1,5 tahunan kalau nggak salah, megang beberapa brands, dari lokal dan juga, international, multinational brands di situ yang fokusnya di FMCG, F&B dan home care. Kemudian karena setelah 1 tahun itu aku mau S2, jadinya aku apply S2 dan akhirnya pindah ke, Manchester untuk pursue my master degree. Dan setelah Manchester tadi aku sudah kasih tahu juga, lagi zaman-zamannya nulis dissertation, mungkin sekarang kalian nggak tahu lagi mau nulis dissertation segala macam, eee waktu itu juga sambil apply-apply juga gitu. Aku apply ke beberapa, perusahaan, di Manchester maupun di London, nggak ngebatasin sih sebenarnya harus di mana, yang penting aku mau dapat kerjaan dulu karena memang mau dapat pengalaman atau exposure itu gimana sih kerja di luar negeri, apa sih bedanya gitu. Dan alhamdulillahnya waktu itu dapat kesempatan untuk bekerja di salah satu sport nutrition brand namanya MyProtein. Mungkin kalian ada yang pernah dengar atau yang pernah pakai juga atau yang pernah nyobain juga produknya. Itu sport nutrition brand yang headquarters-nya di Manchester juga kebetulan. Aku daftar itu pertama sebagai National Account Executive yang di bagian retail and global business to business. Jadi megang beberapa UK retail. Salah satu yang pegang waktu itu adalah Asda. Jadi gimana cara kita building relationship dan juga gimana caranya kita focusing ke produk-produk yang salah satunya di MyProtein. Fokus pada saat itu yaitu impulsive products. Jadi kayak protein bars, protein snacks, protein drinks yang gimana kita bisa jual di impulsive section yang ada di retail pada saat itu. Kemudian karena hampir sama aku mau juga fokus ke numerical skill aku, akhirnya aku ngomong sama manajer aku waktu itu. Kira-kira ada kesempatan dia kalau misalnya aku fokus ke kategori performance or kategori analis pada saat itu. Akhirnya aku minta dan berhasil juga ada kesempatan dan aku fokus ke kategori analis yang mana intinya gimana cara kita ngebuat kayak story untuk kita building partnership sama retail-retail dan juga di global business to business yang mana untuk memperpanjang
partnership kita dari MyProtein dan si business partner business partner tersebut gitu. Dan setelah itu hampir setahunan, akhirnya waktu itu masih based di Manchester, dan aku memang mau berencana pindah ke London pada saat itu. Nah, mau pindah ke London, aku juga mau nyari exposure yang ada di London, kira-kira apa aja sih working experience di London itu seperti apa. Apply ke beberapa perusahaan, ada 3 yang nyangkut pada saat itu. Yang pertama itu kayak quantitative agency atau quantitative research untuk retailer, untuk Tesco pada saat itu, tapi kebetulan aku nggak dapat. Kemudian ada 2 yang memang aku coba, yaitu Mondelez dan juga Unilever. Dan alhamdulillah dua-duanya dapat pada saat itu gitu. Dan tinggal pilih kira-kira mau yang mana, dan kebetulan aku memang fokusnya di FMCG dan waktu itu sempat F&B dan juga home care. Jadi aku ngambilnya di Unilever gitu. Dan boleh next. Nah, di Unilever itu aku sebenarnya baru setahun kemarin di Januari, jadi masih fresh di Unilever juga, belum necessarily lebih dari 3 tahun atau 5 tahun. Fokus di consumer and market insight atau biasanya kita dipanggilnya CMI, fokusnya lagi di bagian business analytics. Nah, di Unilever itu banyak berbagai macam grup, ada kayak semacam personal care, beauty, ice cream, dan aku fokusnya di bagian home care. Nah, di home care ini, di business analytics ini memang aku fokusnya di market insights, market sizing, opportunity sizing, penetration, and so on di situ. Dan udah setahun, dan sekarang aku menetap di London dan bekerja di Unilever, seperti itu. Next. Nah, working reality-nya itu seperti apa? Sebenarnya nggak mau ngebedain antara kayak Indonesia atau UK, karena sebenarnya hampir sama semuanya. Cuma aku mau kira-kira highlight nih, apa sih nuances yang didapat dari working experience aku di Indonesia dan di UK. Dan disclaimer, ini adalah experience aku yang aku dapetin, jadi setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda juga, dan pasti mereka punya highlight-nya yang berbeda-beda. Jadi pastinya juga mereka punya perspektif yang berbeda, gitu. Cuma ini yang up dari pengalaman aku, gitu. Kalau misalkan pertama itu dari well-being. Memang kalau misalkan mau kerja di sini, well-being itu benar-benar salah satu patokan banget bagi mereka, terutama company-company yang ada di UK, karena mereka benar-benar fokus kepada not only mentally but also physically juga ke well-being employee-nya mereka. Terus juga mereka banyak berbagai program untuk dibuat platform kira-kira well-being itu seperti apa, yang bagus untuk karyawan-karyawan mereka. Waktu di Manchester itu, aku ada sebuah program, misalkan programnya itu running atau jogging, jadi kita dari waktu kerja itu diambil 1 jam, kira-kira yang mau running atau mau jogging silakan, jadi benar-benar nggak buka laptop, nggak buka email, nggak cek segala macam, memang fokus untuk ke health dan si well-being-nya gitu. Dan ada satu program juga yang memang dari Manchester itu waktu itu di MyProtein, ada dari people team, mereka ngebuat kayak program kalau misalnya kita cerita apapun itu feel free. Jadi kayak kita nggak, kalau misalnya kita mau cerita ke manajer kita bisa juga, cuma kan terkadang ada beberapa yang kita mau ungkapkan dari not necessarily about work gitu. Jadi di situ juga ada program yang disediain gitu. Di Unilever sendiri pun ada berbagai macam juga, karena itu tergantung dari company juga yang memang terkadang partnership sama health insurance. Kalau dari Unilever, dari Bupa itu ada program memang buat mental health. Jadi kalau misalnya kita mau ngobrol apapun tentang masalah kita, itu bisa ada programnya sendiri. Kalau dari grup home care sendiri pun kita ada namanya Wednesday Relax. Jadi di setiap Wednesday itu satu ruangan meeting diubah setnya buat jadi tempat massage. Jadi kita bisa having free massage di situ selama habis meeting atau sebelum meeting, biar relax semua di situ. Dan well-being benar-benar jadi salah satu patokan banget, mostly dari 2 experience aku.
not necessarily waktu kerja di Indonesia nggak diliatin well-being-nya seperti apa, mungkin tergantung lagi sama company-nya, tergantung juga sama line manajernya juga seperti apa. Kebetulan alhamdulillah kemarin waktu di Indonesia, waktu di Shopee juga manajer aku alhamdulillah baik, dan dia sangat, ngelihat juga, well-being-nya karyawannya dia seperti apa. Cuma mungkin kalau ngelihat nuansanya itu program-programnya lebih banyak dan lebih unik, itu tuh di UK gitu. Karena mereka tahu touch base-nya tuh apa aja sih yang memang diperlukan untuk, karyawan-karyawan yang mau kerja di UK, itu satu. Boleh next? Pertama tuh office hour, yang kedua office hours. Kalau office hour sendiri sebenarnya tergantung company-nya, karena kan kalau misalkan depends kita kerja di mana gitu. Mungkin ada yang, kerja di UK dan memang masih ada yang overtime atau kerjanya juga masih yang kayak malam segala macam. Itu memang tergantung semua company seperti apa. Cuma so far sih kalau apa yang aku alamin dari 2 experience aku tersebut, kalau misalnya aku emang harus banget kerja di malam hari yang di luar dari office hours aku, justru malah kadang aku, kena marah sama manajer aku itu sendiri, kayak, "Kok masih online di sini?" Gitu, "Seharusnya aku udah offline." Gitu. Jadi, mereka not necessarily strict, cuma kayak kalau bisa nggak usah kerja di malam hari karena you deserve your night gitu, you deserve to enjoy your night, so you don't have to think about work or anything, gitu. Kalau misalkan di Indonesia dulu, again, tergantung sama company-nya seperti apa. Kalau aku memang dapat exposure-nya di e-commerce yang, kerjanya mungkin, namanya juga e-commerce, terus juga, online. Jadi, harus tahu, eee, campaign setiap 24/7, apalagi kalau misalnya campaign-nya di weekend, jadi kita harus standby segala macam, gitu. Jadi, tapi kalau dari office hour sendiri di UK, aku ngelihat dari 2 experience aku itu memang mereka dianjurkan untuk kayak nggak usah kerja sampai malam gitu, dan pasti di Indonesia juga seperti itu gitu, cuma balik lagi tergantung dari company masing-masing. Boleh next? Yang ketiga itu diversity sama equality. Aku ngelihat memang kalau di sini, memang dianjurkan kalau di setiap company itu tuh harus diverse gitu, dan itu menjadi sebuah transparansi dari company itu sendiri, apalagi di setiap annually review segala macam, how diverse itu setiap, company, terutama di setiap function, itu tentunya harus ada namanya diversity. Mmm, jadi mereka nggak ngelihat dari berbagai macam ras atau, warna kulit, agama, segala macam gitu, as long as skill kita memang mumpuni atau pas tentunya dengan, kriteria dari, job yang memang kita apply, ya pastinya kita juga bisa di situ. Dan dari diversity and equality ini banyak banget memang, program-program, di UK yang, terutama untuk women empowerment gitu. Jadi ada women impact juga, jadi setiap company biasanya ada sebuah kayak, grup kayak Women Impact yang mereka memang bisa, masuk di situ gitu. Kemarin di Manchester di MyProtein, CEO-nya juga waktu itu, perempuan gitu. Jadi memang tidak ada batasan sama sekali, dari diversity atau equalities atau inequality juga di sini nggak ada, karena mereka semua setara dan gimana caranya kita bisa kayak kontribusi sama di bisnis atau di company tersebut, gitu. Next. Yang keempat itu supportive environment. Supportive environment itu not necessarily waktu aku kerja di Indonesia itu nggak supportive banget pastinya gitu. Cuma yang aku ngelihat itu mungkin karena latar belakang kita, kita dari, Indonesia, terus mereka juga ngelihat kita dari jauh-jauh dan bisa masuk ke, perusahaan di UK segala macam, mereka itu ngelihat, bahwa itu tuh sebuah track atau sebuah path yang cukup panjang gitu loh, dan mereka ngelihat nggak ada batasan bagi sebuah, orang untuk limit their skill, their development, yang mana ini masuk juga ke wide opportunities gitu loh. Jadi so far dari experience aku, dari head of the team, dari line manager, dari colleagues aku, mereka tuh benar-benar kayak kontribusi dan juga mau, memiliki environment yang sangat suportif gitu loh. Kalau misalkan ada yang nggak suportif pun pasti akan langsung selalu dibahas gitu. Jadi so far nggak ada yang namanya, environment yang kayak toxic atau yang kayak,
jadi takut untuk ngomong segala macam, itu tuh nggak ada, karena mereka di sini suportif, sebenarnya equal semuanya, kita berhak beropini segala macam, dan tentunya akan dibantu juga untuk develop karir kita dan personal development kita gitu, yang ini link ke wide opportunities. Nah, di sini wide opportunities itu tuh mungkin bisa dibagi 2, yang mana sebelum atau mungkin lagi mencari bekerja di UK dan juga setelahnya. Nah, di sini banyak banget di UK itu option-option atau enggak job vacancy yang, pilihannya tuh banyak banget gitu loh. Jadi tergantung kayak passion kita apa, di expertise kita di bidang apa, mau di industri apa, itu tuh hampir semua ada tergantung kita mau yang mana, itu satu. Dan juga, itu tuh sangat open, jadi, ada yang job remote doang, ada yang hybrid, bisa hybrid dua-duanya dan juga ada yang full time. Nah setelahnya juga setelah masuk, itu pun, wide opportunities tersebut itu tidak stop di situ, itu juga dari company-nya ada career path, kira-kira kita mau bikin, development kita tuh seperti apa di career journey kita gitu. Kalau di sekarang tempat kerja yang aku tempatin itu, kita ada program yang namanya, lunch and learn. Jadi sambil kita makan siang, kita juga bisa sambil belajar apa aja sih bidang apa aja yang mau kita pelajarin di situ. Atau juga, ada program kayak drop everything and learn gitu. Jadi selama bekerja, not necessarily kita nggak akan belajar, tapi tentunya setiap minggu itu tuh dia ada suatu hal yang baru yang bisa kita pelajarin gitu. Nah itu tuh wide opportunities yang bisa aku temuin sih. Kalau kemarin di Indonesia aku sama sekali belum menemukan itu, gitu. Boleh next. Ini karena mungkin singkat juga, karena kan aku cuma dapat 30 menit di sini, yang terakhir mungkin key takeaways dan tipsnya sih di sini yang paling penting. Aku mengambil 3 poin penting aja di sini yang bisa aku ambil dan kira-kira tipsnya apa aja sih yang mungkin semoga, berguna nih bagi kalian yang kira-kiranya mau apply di, UK, kerja di UK atau kerja di Indonesia juga gitu. Yang pertama, itu tuh go explore. Kayak menurut aku, kita harus cari dulu path apa yang apa yang kita mau, karir path apa yang kita suka, passion kita tuh suka apa. Terkadang kalau misalnya kita mau cari apa yang sebenarnya kita mau dan yang cocok itu apa, itu tuh butuh waktu proses yang, eee, tidak instan gitu loh. Jadi terkadang ada gagalnya dulu. Aku pernah juga coba waktu itu, mau coba kerja di bagian agensi, di quantitative agency, tapi aku udah sampai, tahap presentasi di director, di perusahaannya, tapi di tahap terakhir aku nggak dapet gitu. Jadi memang itu mungkin belum jalan aku di situ gitu. Jadi go explore, jangan limit, diri kita, kira-kira kita harus fokus di bagian ini, kita harus fokus di bagian sana. As long as kita punya passion di bidang tersebut dan kalian juga happy untuk kerjanya. Karena ujung-ujungnya ketika kalian nanti kerja, balik lagi ke, tingkat, kesenangan kalian, apakah itu jadi sebuah beban atau, memang kalian akan menjadi sebuah hal yang rewarding di akhir hari nanti, gitu. Yang kedua tuh enjoy the process. Cari kerja di Indonesia dan di UK sama aja, sama-sama susah pastinya, dan itu sebuah proses yang cukup panjang, nggak yang aku bilang nggak secara instan kita langsung dapat, kerja di situ dan walaupun sudah dapat panggilan pun, untuk job interview itu sebuah ada prosesnya semuanya gitu. Jadi, eee, nggak ada cara yang instan, enjoy the process dari tahap-tahap yang kalian udah lewatin mungkin, pertama gagal, coba kedua gagal, coba ketiga gagal dan seterusnya. Itu menjadi sebuah, pattern buat kalian yang kayak, apa saja sih yang bisa dipelajarin dari tahap-tahap yang kemarin. Nah, proses itu sebenarnya yang paling penting buat kita semua untuk tahu nih, ke depannya apa yang harus dipelajarin. Jadi enjoy the process. Yang ketiga, fake it till make it. Ini salah satu mantra yang terkadang aku cukup, berhasil juga, terutama waktu aku kerja di, Manchester, yang mana company culture-nya itu pure mostly orang UK, orang Manchester semua, dan terkadang
pertama kali aku meeting, aku nggak ngerti sama sekali mereka ngomong apa karena ada keterbatasan kayak aksen mereka yang sangat kental dan pasti kalian juga tahu itu. But I just fake it. I just like trying to like understand gitu lah. Karena dengan kalian punya mentor seperti itu kayak tentunya ada eagerness kalian untuk tahu gimana caranya kalian tuh belajar, gimana caranya kalian dapat informasi, gimana caranya kalian tahu apa sih info-info yang kalian harus dapetin di selama kalian bekerja di situ. Not necessarily dia harus di UK doang, mungkin di Indonesia juga bisa gitu loh. Karena ketika kita tahu pattern-pattern apa aja yang udah kita pelajarin, kita ngertiin itu seperti apa, ujung-ujungnya in the end of the day, kalian akan jadi master apa yang kalian tahu di situ gitu loh. Jadi nggak ada salahnya untuk fake it till make it gitu. Jadi itu sih pas udah 7.30 itu sih key takeaways aku dan tips-tips aku seperti itu. Mungkin nanti kita ada Q&A-nya di akhir kali ya. Oke, thank you so much Mas Sirot buat sharingnya hari ini gitu ya. Oke, mungkin tadi sedikit aku overview kali ya, sedikit rangkuman gitu dari apa yang Mas Sirot highlight di dua negara yang berbeda gitu ya, dan dua negara itu saling bertolak belakang sebenarnya. Mungkin kalau di UK lebih ke sesuatu yang eksternalnya, lebih ke sense of kayak well-being-nya segala macam. Sementara di Indonesia mungkin karena familiarity juga kali ya Mas ya, kayak kita udah kenal, kita maksudnya situasinya kita kenal gitu ya, tapi both ada kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Oke, mungkin kalau gitu satu lagi dari Mas Sirat, tadi kan bilang proses itu penting gitu ya Mas ya. Nah kalau mungkin sebelum kita lanjut ke Mas Bayu gitu ya, kira-kira untuk adjustment dari masuk ke perusahaan UK gitu ya, dari Mas Sirat sendiri itu butuh waktu berapa lama sih? Balik lagi, it depends. Jadi setelah aku misalkan dari aku lulus atau lagi nulis disertasi, kita ada beberapa orang yang memang masih menetap di UK dan masih mau bekerja di UK gitu. Ada yang masih nulis disertasi, dia udah dapat kerjaan. Itu ada. Ada yang udah selesai dapat pekerjaan, contohnya aku. Ada yang nunggu beberapa bulan, 6 bulan, itu tuh baru dapat kerjaan. Jadi depend sama satu kriteria dari job atau company apa yang kita mau apply, kedua experience kita, dan terakhir mungkin ya tawakal dan bersabar karena memang dari kerja nggak cuma di UK, di Indonesia pun sekarang susah. Jadi itu sih menurut aku. Oke, sip. Thank you so much Mas Sirot. Oke, mungkin kalau Mas Sirot tadi lebih ke korporat gitu ya, dan sekarang kita mau lebih ke yang bagian akademisi gitu. Nah, mungkin speaker kedua kita kali ini Research Associate gitu ya, Mas Bayu, yang juga punya pengalaman di Indonesia dan juga di Manchester gitu. Jadi untuk Mas Bayu, waktu dan tempatnya aku persilahkan. Ya, assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Salam kenal juga buat Mas Sirot. Nanti yang akan saya sampaikan mungkin ada banyak kemiripan dengan apa yang sudah Mas Sirot sampaikan. Ini pada saat ini saya akan sharing aja tentang pengalaman saya menjadi seorang research associate di University of Manchester. Jadi sedikit tentang saya. Jadi saya ini lulusan background-ku adalah dokter. Jadi saya lulusan Fakultas Kedokteran dari UGM, kemudian sempat kerja di Papua. Waktu itu ikut program pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan di daerah 3T, terluar, tertinggal, terluar, terdepan. Kemudian karena ada konflik personal, apakah mau tetap bekerja di klinik berhadapan dengan pasien atau lebih mau untuk di belakang layar, akhirnya saya explore untuk karir lain, akhirnya mendaftar PhD di Manchester dan di bidang cardiovascular research utamanya. Jadi belajar tentang
bagaimana caranya untuk mencegah progresi serangan jantung menjadi gagal jantung. Seperti itu. Jadi PhD saya itu basic science, ilmu dasar, tidak berhadapan dengan pasien secara langsung, lebih banyak di lab. Saya selesai PhD tahun 2020 saat pandemi. Waktu itu saya di Indonesia, jadi Viva-nya itu online. Sangat banyak ketidakpastian saat itu karena situasi yang berubah-ubah setiap saat dan waktu itu saya mau balik ke UK tapi nggak bisa karena ada lockdown. Terus kemudian saya dapat ajakan untuk menjadi postdoctoral research scientist di Unair di Surabaya. Jadi saat itu, jadi sebetulnya postdoc ini tuh dia nggak lazim di Indonesia. Jadi posisi ini nggak lazim di Indonesia, tapi waktu itu Unair sedang berusaha mengejar riset kemajuan riset di Fakultas Kedokteran. Akhirnya mereka membuka posisi postdoctoral research scientist selama 6 bulan. Waktu itu saya akhirnya coba akhirnya kerja di Unair selama 6 bulan, kerja di proyek yang terkait dengan COVID. Kemudian tahun 2021 saya baca ada lowongan untuk research associate atau postdoc di University of Manchester yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah juga yang saya tekuni waktu PhD. Kemudian saya daftar dan alhamdulillah diterima. Akhirnya 2021 saya datang dan kembali ke Manchester untuk kerja di lab sebagai postdoc. Nah, ini adalah judul atau highlight dari program PhD saya, di mana saya bisa mempublish hasil riset di Jurnal American College of Cardiology, Basic to Translational Science. Jadi waktu itu saya mengeksplor bagaimana tadi ya caranya untuk mencegah progresi dari serangan jantung ke gagal jantung. Jadi sedikit background tentang gagal jantung ini. Jadi pada pasien yang mendapat serangan jantung, biasanya mereka segera akan datang ke rumah sakit, kemudian dipasang ring istilahnya ya, untuk memperlebar pembuluh darah koroner yang tersumbat. Tapi seringkali karena mungkin berbagai macam alasan, mereka nggak bisa datang ke rumah sakit tepat waktu, akhirnya udah agak terlambat, dan sudah ada bagian dari otot jantung yang mati, yang lama-lama akan berubah menjadi gagal jantung, di mana jantung akan menjadi besar, terus kemudian fungsi sirkulasinya jadi menurun. Jadi waktu itu saya waktu PhD itu menemukan suatu microRNA namanya, jadi suatu populasi microRNA yang bisa kita manipulasi untuk meningkatkan regenerasi jantung setelah serangan jantung. Seperti itu. Next. Nah, sehari-hari sebagai seorang research associate, saya kerja di lab. Jadi proyek yang sekarang saya kerjakan itu untuk tujuan besarnya adalah untuk mengidentifikasi dan menguji calon terapi baru untuk mencegah tadi remodeling jantung atau mencegah progresi penyakit jantung dari serangan jantung atau hipertensi ke gagal jantung. Sebagai seorang research associate ini sebetulnya ada beberapa hal yang kita independen, jadi kita bisa planning, kemudian kita bisa kerja lab sesuka kita, jadi fleksibel sekali di lab ini, tapi masih mendapat arahan dari supervisor juga. Dan proyek yang kita kerjakan itu berdasarkan dari proyek supervisor, jadi kita nggak bisa menentukan proyek kita sendiri.
sehari-harinya saya kerja di lab menggunakan dua pendekatan in vitro dan in vivo. Kalau in vitro itu saya biasanya isolasi sel otot jantung dari tikus, kemudian ditumbuhkan di flask atau tissue culture plates di lab, kemudian kita manipulasi untuk tahu bagaimana respon terhadap calon terapi yang kita uji ini. Kemudian kalau hasilnya oke, kita lanjut ke in vivo eksperimen, di mana nanti treatment atau calon treatment ini akan kita uji di mencit. Kemudian akan kita ukur responnya terhadap treatment kita yang kita ujikan ini. Dan kemudian juga output yang paling penting dari postdoc adalah data dan publish articles. Ini merupakan prioritas teratas dari research associate. Next. Nah, sedikit memberikan pengenalan tentang academic hierarchy di UK. Jadi di paling bawah adalah PhD student, kemudian yang berikutnya adalah research associate. Jadi saya adalah research associate atau postdoc, kemudian research fellow, kemudian lecturer, senior lecturer, reader, and professor. Di luar itu ada juga misalnya profesor atau reader yang mungkin menduduki jabatan di fakultas atau di universitas. Nah, bedanya research associate dengan fellow, biasanya fellow ini dia punya geran sendiri, dia independen, dia mengerjakan proyek yang dia mau. Kalau research associate, dia di-hire untuk mengerjakan suatu proyek yang punya supervisor, begitu. Nah, progresi dari associate ke fellow ini susah. Jadi akademia di UK ini sangat-sangat kompetitif dan biasanya untuk menjadi fellow ini tidak gampang. Jadi dari sekian banyak research associate secara umum ya, secara di UK maupun di tempat lain, itu hanya sedikit yang akan progres menjadi fellow dan juga menjadi lecturer. Nah, kalau research associate ini dia nggak permanen, jadi dia biasanya di-hire fixed term ya, dikontrak untuk mengerjakan suatu proyek. Kalau fellow ini juga, dia walaupun independen punya geran sendiri, tapi geran ini juga dia fixed term juga, ada masa berlakunya juga. Cuma biasanya progresi dari fellow menjadi lecturer itu lebih gampang istilahnya. Jadi yang posisi lecturer ini dia sudah permanen dan istilahnya mendapatkan privilege sebagai seorang staff penuh di university. Next. Kalau di Indonesia, ini yang saya kasih di sini adalah jenjang jabatan seorang dosen PNS. Halo? Bisa dengar saya nggak nih? Ya, Maaf. bisa Mas, silakan dilanjutkan. Oh ya, oke, ya. Jadi kalau di Indonesia biasanya kalau ikut rekrutmen PNS untuk menjadi dosen, biasanya kan kualifikasinya minimal master, kemudian setelah lolos akan menjadi asisten ahli, kemudian lektor kepala, dan guru besar, di mana setiap progresi ini membutuhkan angka kredit yang biasanya didapat dari teaching atau research juga atau publikasi, kemudian juga public engagement. Jadi mengerjakan proyek yang di community. Jadi yang membawa manfaat atau benefit untuk masyarakat secara langsung. Nah, kalau di Indonesia biasanya itu yang paling susah adalah tentu saja cara untuk menjadi seorang dosen PNS ini ya, dosen PNS atau
dosen tetap non PNS atau sekarang ada banyak istilah yang sebetulnya saya juga agak kurang paham, tapi untuk menjadi pegawai permanen di universitas. Nah, kemudian kalau di UK itu tadi yang paling susah adalah bagaimana progres dari associate menjadi fellow. Lanjut. Nah, untuk proses seleksinya sendiri itu sangat straightforward kalau untuk research associate. Jadi kita lihat advertisement-nya gimana. Mereka biasanya melampirkan yang essential yang harus kita punya, kemudian yang desirable. Jadi yang nggak wajib, tapi akan sangat membantu kalau kita punya skill ini. Waktu itu saya pertama itu sebetulnya menjadi research associate bukan di cardiovascular research, tapi di divisi cancer research. Jadi waktu itu proyeknya berkaitan dengan efek samping dari radioterapi saat kanker untuk jantung dalam jangka panjang. Waktu itu saya seperti biasa ya online applications, kemudian interview, habis itu udah nanti ada offer yang sebelumnya akan ada semacam background check, ada pre-employment screening. Kalau nanti kita lolos berarti offernya itu udah official dan kita bisa memutuskan apakah mau nerima offer ini atau enggak. Begitu. Waktu interview itu biasanya ditanya, waktu itu saya ditanya masalah personal, seperti motivation atau apa yang membuat kita tuh desire untuk apply posisi ini tuh apa, kemudian kalau misalnya kita diterima, bagaimana posisi ini akan benefit kita untuk progresi karir kita ke depan, seperti itu. Kemudian juga untuk teknis, jadi bagaimana skill yang kita punya itu bisa bermanfaat untuk proyek ini. Jadi nanti apa sih yang bakalan kita lakuin untuk proyek ini dengan skill yang kita punya. Lanjut. Nah, untuk hasil kerja yang dibutuhkan dari yang harus kita tunjukkan sebagai seorang akademisi di UK itu mirip-mirip dengan yang ada di Indonesia. Yang pertama publikasi, kemudian grant, kemudian public engagement atau community engagement, kemudian teaching tentu saja, dan real life impacts. Jadi apakah misalnya ada impact terhadap industri, kemudian atau paten, kemudian apakah mempengaruhi public policies, kemudian juga recognition from peers, misalnya awards, atau misalnya diundang pembicara di conference, seperti itu. Nah, bedanya di sini adalah grants. Jadi kita itu di sini harus membuktikan bahwa kita tuh bisa mendatangkan uang untuk universitas. Jadi grants di sini sangat ditekankan. Lanjut. Nah, untuk perbedaan kultur atau ritme kerja di Indonesia dan UK sebetulnya mirip-mirip dengan Mas Sirot sampaikan tadi. Saya tambahkan sedikit aja. Yang untuk senioritas, pertama senioritas. Nah, di Indonesia itu sistemnya masih apa yang mau oleh atasan, biasanya kita harus turuti seperti itu, walaupun kita nggak setuju, atau cara kita menyampaikan ketidaksetujuan itu harus kita pikir baik-baik agar tidak menyinggung atasan. Sementara kalau di sini itu lebih egaliter, walaupun tentu saja kita nggak boleh kasar ke supervisor atau ke line manager, tapi di sini pendapat kita tuh lebih dihargai dan mereka mencari pendapat kita. Kalau di Indonesia belum begitu, belum terlalu, sudah ada mulai ada perubahan, tapi kultur senioritas ini masih kental sekali.
Kemudian untuk kolaborasi intra atau antar universitas, ini di Indonesia tuh masih sangat eksklusif, bahkan di dalam universitas atau dalam fakultas sekalipun, biasanya mereka jarang mau untuk kolaborasi, atau misalnya kita mau memakai alat, meminjam alat, atau saling tukar pendapat itu agak susah di Indonesia, jadi cenderung eksklusif terhadap grupnya. Kalau di sini sebetulnya sangat didorong untuk kolaborasi dan untuk pemakaian alat atau reagen itu sangat bebas. Begitu. Halo? Ya, ini slide saya hilang. Oh ya, maaf. Nah, terus kemudian untuk yang selanjutnya adalah mobility between institutions. Jadi di sini tuh researcher bebas atau akademisi bebas untuk pindah kemanapun, di jenjang karir manapun. Jadi kalau di Indonesia biasanya kalau misalnya jadi staff di satu universitas, stay di situ sampai pensiun. Kalau di sini mereka, dan kalau untuk mau pindah tuh susah, kalau di sini bisa pindah kapanpun dan seringkali malah dibajak. Jadi misalnya punya prestasi, banyak publikasi, banyak mendatangkan grant, kadang-kadang didekati dari universitas lain untuk, ayo pindah aja ke universitasku, nanti ku naikin gaji, ku kasih equipment, seperti itu. Kemudian yang berikutnya pengelolaan dana penelitian. Kalau di sini itu misalnya kita dapat grant, kemudian dana itu ditransfer ke university dan kita dikasih semacam grant code untuk di mana kita bisa beli consumables dengan grant itu. Kalau di Indonesia dari misalnya ada dapat grant dari pemerintah, itu kadang-kadang datangnya terlambat, jadi sudah harus report hasil riset walaupun uangnya belum datang. Kalau di sana biasanya diakali dengan istilahnya itu ditalangi oleh universitas, jadi menggunakan dana universitas dulu untuk membeli consumables, kemudian setelah grant dari pemerintah datang, kemudian ditukar, atau bisa istilahnya hutang reagent ke distributor. Nah, ini biasanya nggak efektif karena kalau misalnya kita beli dulu bayar nanti itu mereka charge lebih banyak. Nah, kalau di sini semacam itu nggak pernah menjadi masalah. Jadi asal ada grants, kita bebas aja. Jadi uangnya itu sudah ada. Kita nggak harus pusing mikirin membeli reagen. Kemudian, nah untuk pajak atau reagen dan alat, jadi di Indonesia itu kalau beli reagen itu pajaknya lumayan tinggi. Apalagi untuk alat riset itu kadang-kadang kena pajak barang mewah. Sementara di sini itu malah bebas pajak. Jadi di Indonesia dengan grant yang dalam tanda petik nggak seberapa, tapi kita harus bayar lebih mahal untuk barang yang sama. Kemudian yang berikutnya yaitu flexible working. Nah, semenjak pandemik ini di kampus ini flexible working seperti menjadi mantra. Jadi itu salah satu benefit yang diiklankan oleh universitas untuk mereka yang mau apply positions di university, biasanya sekitar 2 hari work from home, 3 hari di kantor, atau tergantung arrangement dengan supervisor. Kemudian yang berikutnya lagi yaitu work-life balance. Nah, itu another mantra dari dunia kerja di UK. Jadi di sini jam kerja, kemudian itu sangat biasanya orang sini itu sangat strict. Jadi nggak mau kerja di luar jam kerja mereka, which is good in many ways. Nah, kalau di Indonesia pengalaman saya itu kadang-kadang sudah menjadi ekspektasi kalau kita tuh diharapkan untuk mau kerja sampai
misalnya malam atau weekend juga, tanpa dapat uang lembur, seperti itu. Tapi ya sebetulnya untuk dunia riset itu sendiri itu susah untuk dapat, karena semakin kompetitif itu tadi ya. Jadi kalau mau progres, you have to be willing to work more than stated hours. Itu pengalaman pribadi saya. Mungkin pengalaman orang lain bisa beda. Kemudian yang selanjutnya itu regulasi, terutama untuk animal work. Di sini itu sangat-sangat strict. Jadi paperwork-nya banyak untuk animal work, yang tujuannya itu sebetulnya untuk melindungi animal welfare ini waktu research, dan kemudian juga untuk menjamin hasil dari penelitian kita itu sendiri sebetulnya. Jadi animal welfare itu bukan hanya untuk animal istilahnya, tapi juga penting untuk hasil riset kita. Dan ini saya setuju, sangat setuju. Cuma di sini kadang-kadang saya pikir they take things too far. Seperti itu, terutama untuk paperwork-nya. Nah, yang terakhir itu untuk honor peneliti. Untuk honor peneliti ini, kalau di Indonesia, kalau dapat grant itu biasanya ada honor penelitinya, tergantung misalnya berapa jam kerja, kemudian dikali berapa. Kalau di sini itu enggak. Jadi gaji itu gaji tunggal, jadi gajimu ya itu gitu. Jadi kalau misalnya dapat grant atau apa, itu biasanya bahkan untuk yang lecturer atau udah profesor sekalipun, mereka tuh biasanya enggak dapat honor peneliti. Jadi grant itu murni untuk consumables, untuk gaji research, gaji staff, atau juga untuk conference, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk yang ini slide saya terakhir, kalau pesan saya sih, yang pertama, nothing replaces hard work. Jadi walaupun di sini itu work-life balance itu sangat-sangat ditonjolkan, tapi kadang-kadang apalagi kalau di bidang yang kompetitif dan sebagai seorang pendatang, itu kadang-kadang you have to work twice or 3 times as hard as native people to progress, karena saking ketatnya kompetisi di sini. But it doesn't mean that you have to sacrifice your mental health or your work-life balance. Just be mindful dan pokoknya produktif aja. Jadi kejar data dan kejar publikasi kalau mau berkarir di research. Kemudian yang kedua adalah know the systems. Jadi kalau mau apply kerja di sini, cari tahu dari awal kira-kira apa sih yang mereka value gitu. Karena kadang-kadang yang mereka value itu beda dengan apa yang di value atau dinilai lebih di Indonesia. Kemudian juga capacity building. Jadi ini sih sebetulnya lebih general aja sih, lebih untuk dunia riset di Indonesia. Ini saya nggak tahu, mungkin teman-teman ini kebanyakan mungkin nggak akan berkarir di riset, tapi untuk Indonesia saya pikir kita harus mulai capacity building, walaupun kesannya tuh kayak jauh banget, tapi sedikit demi sedikit harus dimulai. I think that's it from me. Terima kasih kepada BPIGM karena sudah mengundang saya untuk jadi pembicara di sini. Yes, thank you.
Oke, thank you so much Mas Bayu buat cerita-ceritanya gitu ya. Tadi Mas Bayu bilang kalau emang orangnya pinter banget itu biasanya suka di-approach gitu ya sama universitas lain atau sama tempat-tempat lain gitu ya biar join Iya, aja sama tim kita dan segala macamnya gitu. Nah, iya. biasanya Mas kalau dari transisi itu, kalau dari perusahaan ke perusahaan lain kan bisa melewati interview dulu atau bisa melewati proses rekrutmen kayak biasa gitu ya. Nah, tapi mungkin Mhm. kalau dari Mas Bayu sendiri, kalau mungkin sepengetahuan Mas Bayu gitu ya, kalau di UK itu sistem apa namanya transisinya dari satu perusahaan ke perusahaan atau dari satu universitas ke universitas lain itu biasanya apa aja sih yang harus dipersiapkan? Jadi sebetulnya, ada 2, sejauh yang saya tahu itu ada 2 tipe yang orang tuh pindah dari university satu ke university yang lain. Biasanya mereka apply, jadi karena mereka memang desire, mereka memang pengen untuk pindah ke tempat lain. Jadi begitu mereka lihat ada posisi di tempat lain, mereka udah interview, kemudian, selayaknya orang yang cari kerja pada umumnya. Eee, tapi ada yang memang misalnya apa namanya, mereka yang karirnya cemerlang, publish banyak, gitu, mereka di-approach sama jadi di universitas itu ada kayak mereka kan ada kayak plan ya, development plan, mereka tuh mau mengembangkan topik ini misalnya. Jadi, petinggi di university mereka bisa approach, misalnya orang yang mereka mau mengembangkan di bidang engineering misalnya. Jadi mereka approach orang-orang, atau researcher lain yang mumpuni dalam bidang engineering, kemudian mereka kayak menawarkan gitu, apa namanya. Jadi mereka nggak si researcher ini mereka nggak yang mempersiapkan apapun sebetulnya, cuma mereka di-approach, dibujuk untuk pindah dengan berbagai macam benefit agar mereka mau gitu. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya gitu ya, ada satu pertanyaan lagi nih, Mas. Iya, Tadi ada perbedaan hierarki ya antara di iya, Indonesia dan di Inggris gitu. Nah, iya. dari mungkin sepengetahuan atau mungkin pengalaman dari Mas apa namanya Mas Bayu gitu ya. Itu untuk konversinya tuh kayak gimana tuh, Mas, untuk perbedaan strata tersebut? Jadi tahapan di sini itu lebih banyak. Eee, Kalau misalnya profesor itu jelas, jadi selevel profesor di, Indonesia, kemudian nah kalau yang reader dengan apa namanya, senior lecturer ini dia agak-agak, mungkin mirip dengan, lektor kepala kali ya, seperti itu. Jadi memang tahapan jenjang karirnya lebih banyak di sini daripada di Indonesia. Oke. Oke, Iya, sebelum kita lanjut ke Q&A gitu ya, udah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin Widya bisa di-next dulu. Oke, buat teman-teman yang ikut mungkin boleh scan, barcode yang ada di layar gitu ya. Karena kan webinar ini akan jadi, apa namanya, acara yang bakalan terjadi ke depannya juga gitu ya. Jadi mungkin boleh isi feedback-nya buat tim PPI, Career Development juga, jadi nanti kita bisa tahu yang teman-teman pengen cari tahu apa, gitu. Silakan teman-teman. Dan mungkin Mas Bayu sama Mas Sirot boleh lihat nih pertanyaan yang udah dikasih sama Mas Aldinal dan Mas Reza juga gitu ya. Dan nanti mungkin bisa dijawab secara bergantian. ya. Saya jawab dulu kah ini? Boleh, mungkin sambil teman-teman jawab, sambil teman-teman isi survei, mungkin kalau Mas Bayu udah ada jawabannya silakan dijawab Mas. Oh ya. Jadi ini yang pertama dari Aldinal Rahman, ini dia minta pendapat untuk segi salary versus living expense. Nah, ini salah satu apa namanya, hal yang menjadi pikiran saya juga ini sebetulnya. Mulai dari semenjak pandemi, semenjak inflasi ini, terus saya mulai jadi kayak worth it nggak sih sebetulnya di sini tuh kerja di sini gitu. Kalau kerja di university sebagai apa namanya
semi public sector ya istilahnya kalau di UK, karena di sini universitinya nggak murni dimiliki oleh pemerintah. Kemudian juga saya dengan pertimbangan saya tinggal di Manchester, saya kira sih oke aja. But kalau misalnya berpikir untuk stay permanen di sini, misalnya untuk beli rumah, kemudian terutama untuk beli rumah ini sih. Jadi ini yang salah satu hal yang susah menurut saya dengan gaji kerja di university. Sebetulnya achievable, cuma you need I think like maybe years of saving, like a few years of saving, and it really depends juga pada lokasi dari rumah yang kita mau. Kalau di Indonesia, dengan akademisi di Indonesia, saya kira sih kerja di UK still much more beneficial. Kalau dilihat dari living cost juga ya. Tapi kalau untuk harga rumah itu tadi pertimbangkan baik-baik. Misalnya untuk mau stay permanen di sini, atau misalnya untuk apalagi kalau udah ada yang punya keluarga, punya istri, punya anak, it can be tough sometimes. Tapi oke aja. So dengan gaji dari university, masalah living expense it's not a problem gitu. Jadi masih bisa hidup, masih bisa nabung juga seperti itu. Terus, nah kalau kerja di university itu benefitnya adalah pensiunnya generous. Jadi kontribusi kita itu sekitar 8% dari gaji pre-tax. Kemudian university akan contribute untuk top up sampai dengan 30%. Jadi sekitar 20% sekian. Gitu. Jadi in general, salah satu benefit kerja di public sector di UK adalah pensiunnya biasanya generous. Ya, ini saya persilahkan Mas Tirot untuk. Iya, yang mau nambahin aja, benar sih sebenarnya apa yang dibilang Mas Bayu. Sebenarnya sih oke-oke aja dibanding di Indonesia. Memang ada beberapa aspek yang memang harus dikonsiderasi karena satu, itu perbandingan antara ekonomi Indonesia dan ekonomi UK itu pasti berbeda, itu satu. Yang kedua, memang dari situasi ekonomi dari UK itu sendiri yang tadi Mas Bayu sempat bilang, kayak dari pandemik, kemudian juga dari inflasi, tentunya dari semua harga-harga juga semua pasti akan naik, dari rent segala macam itu naik. Kemudian kalau dari pengalaman aku pribadi lagi sendiri setelah kerja di sini, banyak juga dari gross salary yang kita punya itu banyak banget nih potongan-potongan sampai kita menyentuh ke net salary-nya gitu. Misalkan dari pajaknya yang terutama berbeda dari berbagai tier, dari tergantung grup salary-nya itu sendiri. Yang kedua itu dari national insurance kita. Kemudian kalau misalnya kita rent, berarti kita harus bayar pajaknya juga di sini gitu, council tax, dan kebutuhan-kebutuhan kehidupan lainnya gitu. Jadi menurut aku itu oke, cuma tergantung lagi sama dari kita juga. Bagaimana cara kita bisa mengatur financial kita itu sendiri gitu. Kalau misalnya memang kita hidup di UK, dimanapun, tergantung pilih kotanya juga di mana gitu. Kalau misalnya kita hidup di UK dan kita lifestyle-nya juga yang berlebihan juga, tentunya ya sama saja kurang worth it gitu loh, karena toh lifestyle-nya juga di sini kan juga pasti tahu juga itu juga cukup biayanya cukup mahal dan cukup tinggi gitu. Jadi tergantung dari kita dari sendiri bagaimana cara kita mengatur itu semua sih gitu. Untuk pertanyaan kedua tadi kan Mas Bayu udah jawab duluan ya. Mungkin Mas Sirot boleh silakan. Yang kedua ini dari Reza,
nanya kalau misalkan dasar bilang referral itu sangat impactful atau enggak. Dan kalau misalkan pribadi, apakah vacancy yang di-post di web atau lewat referral? Kalau ada yang tahu pasti referral dilakukan institusi masing-masing, apakah boleh di-share seperti itu? Terima kasih. Kalau pengalaman aku pribadi, aku daftarnya dari web, jadi aku langsung apply dari LinkedIn. Dan dari LinkedIn juga banyak banget opsi-opsinya. Salah satu option LinkedIn yang disediain itu adalah easy apply. Jadi yang aku apply pertama kali di Manchester itu dari MyProtein, aku lewat easy apply, jadi cuma cantumin apa kriteria identitas kita dan juga masukin CV kita. Habis itu baru diproses dari HR-nya gitu. Kalau masalah referral itu sendiri, apakah itu impactful atau enggak? Menurut aku itu impactful sebenarnya. Tergantung cara kita itu seperti apa dan cara approach dan flow itu seperti apa. Banyak banget teman-teman aku yang memang melakukan referral ini juga, dari teman university di Manchester dan juga di Indonesia juga gitu. Nggak ada salahnya kita sebenarnya approach sebuah perusahaan dan atau misalkan kalian kenal seseorang yang memang di komunitas tersebut lewat LinkedIn misalnya gitu, dan teks, chat kayak misalkan kenalkan, misalkan nama kamu siapa, tujuan kamu ngapain gitu, dan kira-kira cuma mau nanya aja kira-kira kerja di situ tuh seperti apa sih dan bagaimana prosesnya segala macam gitu. Nah dari situ tuh biasanya kita nggak tahu apakah mereka bisa bantu kita atau enggak, tetapi tidak menutup kemungkinan juga satu mungkin bisa nambah networking, yang kedua mungkin mereka juga punya job vacancy yang memang belum diposting dari HR gitu. Jadi itu menurut aku impactful sih, karena ada beberapa orang yang cukup berhasil juga yang lewat LinkedIn, terus lewat referral, dan sebelumnya mereka belum kenal gitu. Ada juga beberapa orang yang cuma nanya, hey boleh nanya-nanya by the coffee gak? Jadi kayak misalkan kita ngopi sama orang tersebut lewat LinkedIn gitu, ngobrol-ngobrol gimana sih ceritanya kerja bisnis segala macam, terus prosesnya seperti apa. Itu tuh sangat normal di sini gitu untuk approach seperti itu dan mau nanya-nanya proses seperti apa gitu. Dan impactful-nya juga ada beberapa orang yang memang sukses, dan ada kalau misalnya enggak, pasti ada beberapa orang juga yang memang kedepannya bisa sebagai impactful gitu. Oke. Dari Mas Bayu gimana? Kalau untuk vacancy, kalau saya lihatnya dari web ya, jadi di University of Manchester ini dia punya laman sendiri jobs untuk jobs yang mau di-advertise, dan biasanya itu juga di-advertise kayak di Indeed atau situs-situs lowongan lainnya. Kalau untuk referral, iya, jadi sangat impactful. Jadi kalau dulu saya waktu pertama daftar itu saya email dulu orang yang saya mau saya minta referralnya, apakah bersedia untuk kayak nulis semacam rekomendasi untuk saya. Terus kalau mereka mau, oke. Waktu ngisi lowongan itu saya taruh detail dari mereka gitu. Biasanya nanti mereka akan dapat email sendiri, separate email gitu dari university atau dari company. Kemudian mereka ngisi semacam form gitu untuk basically mengisi rekomendasi untuk kita. Yang saya dengar biasanya referral ini kayak mereka biasanya jarang yang negatif. Jadi kalau misalnya orang misalnya nggak suka kita, itu lebih baik kayak mereka tuh lebih baik kita nggak approach tentu saja. Tapi kalau misalnya kita nggak mau untuk menyediakan referral untuk orang lain, biasanya kita langsung bilang kayak flat out refuse aja. Dan orang itu biasanya nggak akan, kebanyakan loh ya, walaupun saya pernah cerita pernah dengar horror stories, tapi kebanyakan mereka positif untuk referral ini, atau paling nggak neutral lah, seperti itu. Oke. Ya. Ada pertanyaan juga dari Amadea tentang untuk kedua narasumber gitu ya. Apa sih pengalaman
personal gitu ya, tapi lebih ke career wise yang jadi highlight selama kerja di UK gitu, karena kan udah kerja lebih dari setahunan gitu ya. Jadi apa aja momennya juga yang bikin ngerasa kok beda banget kerja di Inggris dan kerja di Indonesia. Mungkin dari Mas Sirot dulu. Boleh. Kalau misalnya personal career wise itu culture-nya sih, kayak working culture-nya, yang mana kalau misalnya kita masuk kerja, misalkan habis weekend, masuk kita hari Senin, itu pasti selalu kayak, "Hey, how was your weekend?" Itu good morning dan segala macam. Itu hampir setiap orang yang kita ketemuin pasti pertanyaannya sama, "How was your weekend?" segala macam. Bahkan kalau misalnya kita mulai meeting, itu bisa kita mungkin 15 menit atau 20 menit ngebahas masing-masing semua orang weekend-nya ngapain aja, segala macam, baru meetingnya gitu. Dan mereka memang culture-nya mereka suka that small talks itu yang building relationship dari satu orang ke orang lainnya gitu. Gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kayak ya udah kita kerja aja gitu, habis itu kita jajan segala macam, beli kopi, udah that's it gitu kan. Kalau di sini memang seperti itu. Yang kedua itu adalah tone bicara mereka di email itu juga berbeda terkadang sama di Indonesia. Kayak mereka pasti kayak mau hey, hope you're well, how are you segala macam, dan mereka sangat appreciate sekali kalau misalkan kita tuh melakukan sesuatu, karena semua yang tadi Mas Bayu bilang juga gitu, apapun yang kita lakuin di sini tuh sangat diapresiasi sekali gitu. Bukan berarti Indonesia kita tidak diapresiasi, pasti diapresiasi tentunya, tapi tingkat apresiasinya itu aku ngerasa ada bedanya gitu kalau misalkan di UK gitu. Itu sih yang karir tapi personal juga. Oke, lanjut ke Mas Bayu. Kalau dari Mas Bayu gimana nih sama researcher yang lain? Mirip-mirip sebetulnya. Jadi di sini tuh biasanya suasana kerja itu suportif ya. Jadi orang itu nggak segan-segan untuk misalnya bantu atau misalnya untuk ngasih petunjuk. Dan biasanya orang tuh respon kalau misalnya kita nggak tahu atau misalnya kita takut-takut gitu ya. Jadi orang itu biasanya responnya pertama itu bukan untuk mempermalukan atau untuk membuat kita merasa rendah gara-gara kita nggak tahu atau belum punya pengalaman dalam sesuatu, tapi mereka kayak bikin kita kayak lega gitu, bikin kita feel okay with ourselves. Kalau kita tuh sebetulnya kalau nggak tahu tuh nggak apa-apa, dan memang dan lebih baik kita nanya daripada kita malah akhirnya coba-coba sendiri dan akhirnya malah efeknya jadi nggak oke gitu. Jadi sangat suportif di sini. Kemudian masalah apresiasi itu tadi sih, memang benar kayak kalau kita memang benar-benar achieve sesuatu dan dan kita kayak do something right, itu biasanya mereka akan memuji, atau itu juga bisa terefleksi terhadap kemajuan karir kita, seperti itu. Mungkin ini salah satu pertanyaan terakhir gitu ya, dan dikhususkan buat Mas Sirot gitu. Mas Sirot ada pertanyaan dari Rafid, kalau untuk selection proses pekerjaan di UK-nya kayak gimana? Terus tahapan apa sih yang paling challenging gitu kan? Mungkin lebih ke corporate gitu ya, jadi lebih resonate sama teman-teman. Terus perbedaannya apa sih dengan Indo? Dan dari Mas Sirot sendiri, apa sih yang kira-kira jadi skill yang kira-kira harus teman-teman punya gitu, yang bisa buat nembus untuk job rekrutmennya di UK gini? Silakan. Kalau perbedaan antara proses di Indonesia sama di UK, sebenarnya kalau aku lihat-lihat proses HR-nya, habis itu dari semua rekrutmennya itu nggak terlalu jauh beda sih ya, karena pertama pasti berawal dari HR, kita apply, habis itu dikontak dari HR, kalau misalnya kita lolos, habis itu biasanya bisa lanjut lagi sama HR yang lain, atau biasanya sih langsung ke line manager kita gitu. Pertama bisa dari line manager ya, cuma mau lihat dulu seperti apa, ngobrol, habis itu biasanya dapat case study gitu. Tapi mostly di sini setelah aku apply semua tuh selalu dapat case study. Jadi
kalau kita mau sama line director, kita pasti dapat case study. Biasanya kita harus presentasi. Presentasinya itu tergantung case study masing-masing dan dikasih waktu juga. Yang paling challenging itu adalah waktu itu aku disuruh dapat case study, tapi case study-nya on the spot, baru dapat soalnya itu 1 jam sebelumnya, dan harus di situ juga langsung 30 menit bikin presentasinya, dan langsung presentasi depan manajer sama direkturnya. Itu yang paling challenging sih di situ. Prosesnya sih hampir sama semuanya seperti itu. Ada yang dikasih case study dulu seminggu sebelumnya, jadi kita bisa pelajarin segala macam. Habis itu setelah case study sama manajer, biasanya antara lanjut presentasi lagi sama manajer dan direkturnya, habis itu baru dapat offer atau nggak dapat offernya gitu. Atau biasanya langsung dari manajer, habis itu selesai gitu. Kalau kemarin dari proses aku sama manajer, habis itu lanjut ke direktur juga. Tapi kalau di Unilever kemarin aku sama manajer aja, habis itu selesai gitu. Kalau yang challenging itu adalah memang ya dari presentasi itunya sendiri gitu. Cuma tipsnya adalah nggak semata-mata kita harus mempelajari case study-nya itu juga, tapi kita harus juga ngelihat value-value dari si company-nya itu yang mereka bawa itu apa. Contohnya kalau misalnya di Unilever kemarin aku bawa nggak cuma case study-nya doang, cuma ketika aku ditanya aku ngebawa case study-nya mereka yang di sustainability, karena mereka paling ngelihat banget sustainability yang mau nggak ada plastik segala macam. Nah itu tuh gimana aku bisa nyambunginnya. Mungkin tipsnya adalah mempelajari di company culture-nya atau company values-nya gitu, atau kalau kita fokus ke sebuah brand-nya, kira-kira brand-nya itu value-nya seperti apa gitu, biar kita bisa align dan kira-kira cocok sama core values si company dan juga si function-nya itu gitu. Oke, ternyata ada satu pertanyaan terakhir lagi nih, tapi mungkin lebih ke pertanyaan yang tentang lebih teks gitu ya. Jadi mungkin dari Mas Bayu dulu, boleh dijawab nggak sebagai expat gitu ya, untuk pemotongan dari pemotongan teks untuk salary yang didapatin tuh kira-kira kasarannya tuh sebagai seorang expat tuh berapa persen sih gitu. Tapi maksudnya nggak usah terlalu in-depth juga nggak apa-apa. Masih di mute, sorry Mas. Jadi pajak di UK itu berlaku progresif. Kayaknya kalau nggak salah minimum rate-nya itu 20%, tapi saya lupa sebetulnya batas minimum kena pajaknya itu berapa. Tapi yang jelas kalau penghasilannya, kalau salary-nya itu kayaknya 50.000 apa ya batasnya. Itu sekitar potongannya itu sekitar 1/3 untuk income tax dan national insurance. A lot. Yeah. Kalau boleh tahu apakah itu merata ke semua industri gitu ya, ataukah misalnya Aku juga sama berarti ya. Jadi walaupun tapi kalau nggak salah, jadi range-nya dari 12.500 sampai 49.000 itu di grup tersebut, yaitu sekitar di minimum tersebut. Kalau nggak salah 20%-an, habis itu di atas 50.000 itu ya sepertiga, atau kalau nggak salah 40%-an deh. Pokoknya sepertiga deh. Sebut yang mana itu ya banyak banget sih. Oke, thank you so much buat sharingnya malam ini, Mas Hirot dan Mas Bayu. Teman-teman yang belum isi survei boleh isi ya segera gitu. Mungkin sebelum kita tutup kita bisa foto rame-rame dulu kali ya, biar ada kenang-kenangan dan dokumentasi. Mungkin teman-teman lain juga boleh on cam. Silahkan biar rame. Kok kayak gini aku view-nya. Semuanya teman-teman yang ada di kolom yang hadir hari ini semuanya boleh on cam. Oke. Tunggu dulu setelah aku screenshot. Oke, kita tunggu dulu. Yang lainnya ada yang bisa on cam lagi? Kalau nggak aku screenshot sekarang ya. Oke. 1, 2. Salah. Salah pencet. 1, 2. Loh, aku nggak bisa di-share.
Nggak bisa di SS. Comment, shift. Oke. 1, 2. Oke. Thank you so much buat hari ini Mas Bayu dan Mas Sirot atas sharingnya, dan Thank thank you you semuanya semuanya. udah hadir. Thank Dan you. Thank you buat IGM juga. Makasih banyak. and happy weekend, dan see you in the next webinar. Happy weekend. Bye. Bye. Bye.